Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, mari kita lanjutkan pembahasan tentang konsep P5 PPRA. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip yang perlu sobat pelatihan perhatikan dalam merencanakan maupun melaksanakan P5 PPRA. Ya, jadi ada prinsip holistik ya, kemudian ada prinsip kontekstual yang mana ini proyek diorientasikan untuk memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik yang mereka bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu adalah tentu kita ingin memfokuskan kegiatan tersebut pada peserta didik. Kemudian itu ada prinsip eksploratif ya, yang mana itu kita ingin melatih ya kemampuan berpikir kritisnya ya, sehingga mereka bisa menemukan ya, melakukan eksplorasi dan mengembangkan diri melalui kegiatan proyek. Kemudian ada prinsip kebersamaan karena di sini fokusnya juga tidak hanya sekedar melaksanakan proyek, tetapi kita ingin melatih kerjasama di antara peserta didik. Kemudian tentu kita perlu mencermati karena kita ingin menggali isu-isu dari lingkungan atau yang ada di sekitar madrasah kita, tentu akan ada prinsip memperhatikan prinsip keberagaman. Prinsip yang berikutnya adalah kemandirian ya. Jadi ini sifatnya proyek ditujukan dari, oleh, dan untuk warga madrasah. Ada prinsip kebermanfaatan, tentu di sini dari profil yang ingin kita kuatkan atau tumbuh kembangkan di anak, tentu akan banyak manfaat juga yang bisa kita dapatkan melalui pelaksanaan proyek. Dan terakhir ada prinsip religiusitas ya. Jadi kita niatkan semua yang kita lakukan termasuk kegiatan proyek adalah sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara manfaat, pelaksanaan P5 PPRA tentu dapat dirasakan baik oleh madrasah, guru sebagai pendidik yang memfasilitasi kegiatan proyek tersebut maupun peserta didik sendiri. Jadi untuk madrasah paling tidak bisa dirasakan bagaimana madrasah tersebut menjadi lebih terbuka dengan kontribusi atau keterlibatan orang tua maupun masyarakat sekitar dalam rangka pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter. Kemudian kalau kita bicara tentang manfaatnya di guru, tentu ini kaitannya lebih banyak ke peran guru itu dalam mendukung penguatan karakter. Dan untuk peserta didik sendiri ya, tentu ditujukan dalam rangka mengembangkan kompetensi dan karakter sesuai dengan pelajar, sesuai dengan profil pelajar yang bisa. Untuk tema-tema yang dapat dipilih di dalam proyek, silakan Bapak Ibu Sobat Pelatihan bisa perhatikan bahwasanya ini sudah disediakan tema-tema sesuai dengan jenjangnya. Untuk di RA ada 4 tema ya yang bisa dipilih, sedangkan untuk di MI, MTS, MA, dan MAK itu ada 8 tema yang bisa dipilih. Silakan tentunya ini disesuaikan dengan kondisi real di madrasah. Yang perlu Bapak Ibu Sobat Pelatihan perhatikan, tema-tema ini nantinya Bapak Ibu bisa turunkan secara spesifik sebagai topik atau diturunkan ke dalam topik maupun bentuk proyek yang sesuai dengan isu atau masalah yang diangkat. Untuk strategi pelaksanaan P5 PPRA di madrasah bisa dilaksanakan secara atau dengan pilihan 2 alternatif. Yang pertama itu adalah dilaksanakan dalam kegiatan terpisah berdiri sendiri dalam bentuk kegiatan co-kurikuler. Jadi proyek yang Bapak Ibu Sobat Pelatihan laksanakan ini terpisah dari kegiatan pembelajaran di intrakurikuler, yang tentu tetap meskipun terpisah dari pembelajaran, tetap pembelajaran di intrakurikuler itu tetap mendukung pada penguatan profil pelajar ya, sehingga nantinya semua bisa menjadi, artinya kegiatan-kegiatan di madrasah ini fokus pada muara yang sama adalah dalam rangka pembentukan karakter
Jika dilaksanakan secara terpisah, tidak harus ada tagihan di asesmennya. Ya. Kemudian untuk alternatif yang kedua bisa dilaksanakan secara terintegrasi. Ya, terintegrasi di sini pun ada dua pilihannya. Bisa diintegrasikan ke intra dan bisa juga diintegrasikan ke extra. Silakan, ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di madrasah Bapak Ibu masing-masing. Jika diintegrasikan ke intra, paling tidak itu didasari oleh pertimbangan yang mana ada keterhubungan ya untuk konteks materi di mata pelajaran intra dengan tujuan yang ditentukan atau dirumuskan dalam kegiatan proyek. Jadi ada keterhubungannya di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika dilaksanakan terintegrasi di intra, tentu jangan lupa berarti ada dua tagihan di asesmennya. Tagihan untuk capaian pembelajaran mata pelajaran di intra ya sesuai dengan CP di intra, kemudian tagihan yang kedua terkait dengan target capaian di alur perkembangan sesuai dengan fase untuk penguatan profil pelajar. Nah, ini nanti tentu Bapak Ibu harus deskripsikan masing-masing untuk di intra dan untuk di Kobupaten. Itu. Kemudian jika diintegrasikan ke ekstra bisa juga. Jadi silakan mungkin ada dasar pertimbangan setelah Bapak Ibu menentukan kegiatan proyek yang akan dilakukan, ada relevansi ya antara tujuan proyek dengan kegiatan-kegiatan yang ada di ekstra. Silakan, alternatif ini semuanya bisa Bapak Ibu pilih untuk pelaksanaan di proyek atau P5 PPRA. Untuk strategi pelaksanaan P5 PPRA di madrasah ya, Bapak Ibu bisa memilih dua alternatif. Bisa dilaksanakan secara terpisah sebagai kegiatan co-kurikuler atau bisa juga sebagai kegiatan yang atau proyek yang diintegrasikan ke kegiatan intra ataupun ekstra. Untuk alternatif yang pertama, jika Bapak Ibu melaksanakan sebagai kegiatan co-kurikuler yang diri sendiri, jadi silakan berarti proyek di sini adalah proyek yang murni ya dilaksanakan tidak diintegrasikan dengan pembelajaran yang ada di intra. Namun proses pembelajaran di intra tetap mendukung pada penguatan profil. Jadi jika terpisah di sini tentu tidak ada tagihan di asesmennya. Itu. Kemudian untuk alternatif yang kedua, jika dilaksanakan dengan diintegrasikan ke intra, silakan Bapak Ibu paling tidak ada dasar pertimbangan bahwasanya ada relevansi antara konteks mata pelajaran di intra dengan tujuan pelaksanaan proyek. Jika dilaksanakan terintegrasi dengan intra, berarti kan ada dua tagihan di asesmennya dan ini terdeskripsi masing-masing. Bagaimana capaian pembelajaran mata pelajaran intra dan bagaimana pemenuhan target capaian sesuai dengan alur perkembangan di perkembangan fase penguatan profil pelajar. Kemudian jika diintegrasikan ke ekstra, paling tidak Bapak Ibu pertimbangannya adalah melihat relevansi antara tujuan proyek dengan kegiatan-kegiatan yang ada di ekstra. Dan ini ya paling tidak Bapak Ibu ya perlu cantumkan dan jelaskan di ya di madrasahnya masing-masing. Jadi apakah dilaksanakan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan kegiatan intra ataupun kurikuler. Untuk alokasi waktu pelaksanaan ya P5 PPRA Bapak Ibu perlu menghitung dengan menambahkan ya 20 sampai dengan 30% dari total jam pelajaran intrakurikuler 1
tahun. Silakan. Ini diberikan kewenangan, keleluasaan masing-masing madrasah untuk menentukan proporsi alokasi co-kurikuler atau P5 PPRA-nya mau di 20%, yang penting di antara 20 sampai dengan 30%. Sobat pelatihan yang berbahagia, untuk langkah mendesain P5 PPRA dapat dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah yang pertama itu adalah membentuk tim fasilitator untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Hal ini penting dan tolong diperhatikan. Jadi paling tidak di madrasah itu ada satu koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinir pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Kemudian koordinator ini ya dibantu oleh tim fasilitator di tingkat kelas atau fase. Silakan, tentunya pembentukan tim ini disesuaikan dengan ketersediaan tenaga guru di madrasah Bapak Ibu sobat pelatihan masing-masing ya. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah. Apa yang perlu diperhatikan di sini, selain kepala madrasah bersama tim fasilitator itu mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah, kepala madrasah maupun koordinator proyek juga perlu memastikan pemahaman yang utuh, pemahaman yang baik di tim fasilitator proyek, karena mereka lah nanti yang mendampingi selama pelaksanaan proyek. Langkah yang berikutnya adalah merancang dimensi tema alokasi P5 PPRA. Jadi di sini Bapak Ibu sobat pelatihan, tim fasilitator perlu melakukan pemetaan ya untuk proyek yang akan dilaksanakan, apa fokus dari dimensi yang akan diangkat ya, dimensi terkait profil pelajar Pancasila dan nilai profil pelajar rahmatan alamin, kemudian tema apa yang diangkat dan jumlah proyek yang dihitung sesuai dengan alokasi 20-30%. Langkah selanjutnya itu adalah menyusun modul proyek. Jadi dari pemetaan yang sudah dibuat di tahapan ketiga, tim fasilitator ya perlu mendiskusikan kiranya ya langkah kegiatan yang dilakukan selama proyek itu dalam bentuk aktivitas apa saja. Nah, disinilah nanti tim fasilitator menyusun modulnya dengan rinciannya mulai dari menjabarkan dimensi ke elemen dan subelemen, kemudian nilai PPRA ke subnilai dan indikator, sampai dengan bagaimana mengembangkan tema ke topik atau bentuk kegiatan proyek yang lebih spesifik sesuai dengan masalah yang diangkat dan alur aktivitas yang akan dilakukan sampai dengan merancang assessment-nya. Langkah yang terakhir itu adalah merancang strategi pelaporan hasil proyek. Ya, tim fasilitator perlu menentukan bagaimana pengolahan hasil asesmen proyek sampai pada melaporkannya dalam rapor P5 PPRA. Untuk ketentuan banyak proyek minimal yang mesti dilaksanakan di tiap jenjang madrasah, sobat pelatihan dapat lihat ketentuannya sebagai berikut ya. Silakan, jadi ada ketentuan untuk jenjang RA itu bisa melaksanakan 1 sampai dengan 2, jadi minimalnya adalah 1, kemudian di MI itu adalah 2 sampai 3, sedangkan di MTS itu dan MA kelas 10 itu sudah tambah 3 sampai dengan 4. Yang penting minimalnya dipenuhi ya. Jadi kalau MTS contohnya 3 sampai 4, Bapak Ibu sobat pelatihan melaksanakan 3 proyek dalam 1 tahun, dipersilakan. Jadi ketentuan ini minimal yang penting dipenuhi, dan berapa ya minimal yang diputuskan silakan masing-masing madrasah itu diberikan keleluasaannya. Nah, khusus untuk di RA, silakan Bapak Ibu sobat pelatihan bisa pelajari lebih lengkap pada dokumen panduan pengembangan implementasi kurikulum RA yang Bapak Ibu sobat pelatihan bisa akses di Sikurma. Dari banyaknya proyek yang telah ditetapkan oleh madrasah, ada pilihan pola dalam merancang
jadwal proyek. Jadi bisa dilakukan dengan setting atau sistem blok harian, bisa juga dalam blok mingguan, bulanan, ataupun semesteran. Nah, ini nanti untuk bagaimana eh, pengaturannya, Sobat Pelatihan akan pelajari di video berikutnya. Demikian Sobat Pelatihan untuk video kita kali ini, semoga bisa memberikan tambahan wawasan terkait dengan konsep P5 PPRA dan mudah-mudahan secara implementasi nantinya mudah untuk dilaksanakan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, selamat menyimak video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.